Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Encep Dosen. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas ENSOP Products Market Grid. Ini salah satu strategi bisnis yang digagas oleh ENSOP. Oke. Sebelum kita menjelaskan tentang apa itu strategi ENSOP, kita akan sedikit mengenal ENSOP. Namanya Igor ENSOP. Igor ENSOP dilahirkan tahun 1918 dan meninggal di tahun 2002. Ia adalah seorang matematikawan terapan dan manajer bisnis. ENSOP dikenal sebagai bapak manajemen strategis. Ia sebagai profesor bidang manajemen dan dikenal penelitiannya antara lain dalam bidang konsep turbulensi lingkungan, paradigma keberhasilan strategis kontingen, yaitu sebuah teori yang telah divalidasi oleh banyak disertasi doktoral. Ia pun dikenal dalam penelitiannya tentang manajemen strategis waktu nyata, gitu ya. Oke. ENSOP juga mengklasifikasikan ini pengambilan keputusan manajemen menjadi 3 kategori atau 3 bidang, yaitu strategis, administrasi, dan pengoperasian. Sistem pengklasifikasian ini menjadi populer dalam pengajaran manajemen ya. Mahasiswa-mahasiswa pemasaran akrab dengan ENSOP matriknya, alat yang beliau ciptakan untuk mengembangkan bisnis, yaitu melalui produk yang sudah ada atau yang baru di pasar yang sudah ada atau pasar yang baru. Ini matriknya ya. Di ENSOP matrik ini sisi produk, sisi market. Tadi existing, new, existing, new. Sehingga terlahirlah 4 strategi. Ada existing ya, product market, market penetration, new product, existing market, product development, ya, new product, new market, market development strategi, new product, new market, diversification strategi, gitu ya. Oke, itu 4 kuadran dari ENSOP metrik, kan ya. Oke, lanjut. Ini tadi juga sudah disampaikan. Ini sekedar untuk mengetahui gambaran umumnya, kan gitu ya. Apa itu, kan gitu ya. Oke, saya akan mengulas dari buku Key Management Models, kan gitu ya. Matrik produk atau pasar ENSOP yang dikenal di sini ENSOP Products Market Grid menawarkan cara logis untuk
menentukan ruang lingkup dan arah pengembangan strategis. Tuh di sini strategic development perusahaan di pasar. Pengembangan strategis perusahaan terdiri atas dua jenis strategi yang berkaitan. Strategi portofolio atau portofolio strategi dan strategi kompetitif strategi. Oke, lanjut. Strategi portofolio menetapkan tujuan untuk masing-masing kombinasi baik produk maupun pasar perusahaan. Strategi ini menegaskan hal yang sebelumnya tampak tidak jelas tentunya menjadi jelas, kan itu ya. Strategi kompetitif menentukan rute untuk mencapai tujuan kompetitif, yaitu untuk memenangkan persaingan di pasar. Oke, dalam matrik produk atau pasar ANSOP ya, penentuan tujuan ini kaitan dengan strategi portofolio. Di sini seperti memilih vektor pertumbuhan atau disebut growth vector. Ruang lingkup akhir dari bisnis di masa mendatang pun dapat ditentukan. Ya, vektor pertumbuhan sendiri dinyatakan pada dua dimensi. Ya, ini dimensi produk dan dimensi pasar, gitu ya. Oke, setelah itu ANSOP memperkenalkan vektor pertumbuhan geografis atau yang dikenal dengan geographical growth vector yang menggantikan vektor pertumbuhan dari produk atau pasarnya. Vektor pertumbuhan geografis memiliki 3 dimensi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mendefinisikan ruang lingkup bisnis yang diinginkan di masa depan. Oke, tadi ruang lingkupnya adalah pertama kebutuhan pasar atau market need, ya. Yang kedua teknologi produk atau jasa, dan yang ketiga adalah geografi pasar, market geografi. Ya, tentu ini contohnya wilayah atau negara bangsa. Oke, ketiga dimensi ini secara terpadu, ya, ini membentuk sebuah kubus dan menawarkan berbagai jenis kombinasi dan pengarahan strategis bagi perusahaan. Ini merupakan pilihan yang ekstrim. Di satu sisi, perusahaan terus melayani daerah yang tersedia dengan teknologi yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan tradisional, atau di sisi lain, perusahaan memasuki daerah baru dengan teknologi baru untuk memenuhi kebutuhan baru. Oke, kita lihat. Ya, ini yang barusan disampaikan itu ya. Jadi dari sisi market, dari sisi produk, kan itu ya. Ya, itu ya. Itu. Sehingga ada 4 strategi. Kalau di gambar ini ya, market penetration, selling more of the same for to the same type of people. Itu yang market penetration. Selanjutnya ke sebelah kanannya product development, selling new product to existing customers. Ya. Ini ke sebelah sini market development, masih di market, ada market penetration, market development. Ya. Selling the existing product to new types of customers.
Nah, yang selanjutnya diversifikasi, selling new product to new customer. Ini saya ngambil gambar ini dari marketing dictionary.org /p product market growth matrix / ini, sehingga dilihat dari setiap strategi itu di sini kaitan dengan resikonya. Ini yang market penetration gitu ya, market present, product present, low risk ya, market future, product present, medium. Nah, di sini market present, product future kan gitu ya, medium, market future, product future, highest risk, kan tentunya risiko tinggi. Oke, lanjut. Ini penjelasan yang tadi kan gitu ya. Oke, dan dari 4 sisi itu ini lebih didetailkan bahwa yang kaitan dengan market penetrasi, strategi penetrasi itu pasar difokuskan pada penggunaan produk dan layanan yang ada ke pasar yang ada. Tadi di ini. Ya. Selanjutnya yang ke bawah, strategi pengembangan pasar. Yang tadi ya, difokuskan pada perluasan ke pasar geografis baru menggunakan penawaran yang ada. Itu ya. Selanjutnya ini strategi pengembangan produk, difokuskan pada penciptaan produk dan layanan baru yang ditargetkan pada pasar yang ada, kan itu ya. Itu. Diversifikasi, strategi diversifikasi difokuskan pada pertumbuhan pangsa pasar dengan memperkenalkan penawaran baru di pasar yang baru. Sekali lagi, sumber pengambilan gambarnya adalah di w3.conceptdraw.com/example/ansop matrix. Oke, lanjut. Ini hanya untuk lebih menjelaskan. Ini tadi juga existing product, existing market. Ini strateginya market penetration. Ini jadi penetrasi pasar, kan gitu ya. Nah, ini kalau existing market, new product, ini product development. Ini contoh-contoh dari produknya ini ya. Lalu ini existing product, new market, market development. Ini new product, new market, diversifikasi. Sama. Gambarnya juga saya ambilkan sumbernya ya. Oke. Lanjut, ini penjelasan kalau awalnya ini dari ansop matrix itu ada 4 kotak ya, itu di sini lalu dikembangkan oleh McKinsey menjadi 9 kotak. Nah, ada keterangan dari beberapa pemasar menggunakan kisi 9 kotak untuk analisis. Harapannya ini dan dianggapnya lebih canggih ya. Hal ini menempatkan produk yang dimodifikasi ya, ini ada modified ya, yang ini modified, antara yang sudah ada dan yang baru, dan tujuannya tentu ini adalah untuk memperluas pasar antara yang sudah ada dan yang baru, kan itu ya. Nah, ini katanya berguna karena menunjukkan perbedaan antara perluasan produk dan pengembangan produk yang sebenarnya, dan juga antara perluasan pasar dan merambah ke pasar yang benar
benar baru. Namun di sini beberapa ahli atau ahli yang membuat kotak ini, McKinsey dan juga ahli-ahli mengingatkan, ya, hati-hati dengan 3 opsi dalam warna oranye ini, yaitu partial diversification, limited diversification, dan di sini juga yang new product and service, posisinya di sini juga expanded market kan gitu ya. Ini ada parsial di sini. Ini hati-hati katanya. Ada apa? Coba kita lihat. Nih, hati-hati dengan opsi dalam warna oranye. Nih, ini kan ada new, ada expand, ada existing. Di sini existing, ini modified, ini new kan itu ya. Ini sehingga menjadi 9 kotak karena ada modified-nya kan dan expand di sini. Oke. Katanya karena pemilihan 3 strategi yang berwarna orange melibatkan upaya untuk melakukan 2 hal sekaligus tanpa satu keuntungan dari strategi diversifikasi yang sebenarnya. Sepenuhnya menghindari penurunan di pasar produk tunggal. Oke, lanjut. Ya, ini masih penjelasan dari Detiso. Why McKinsey developed the 9-pile matrix. It extend the unsolved matrix by the field of. Ini penjelasannya, coba dilihat. Kan awalnya kan 4. Ya. Dari market, dari produk or service kan gitu ya. Ada market development, ada diversifikasi kan gitu ya. Ada market penetration, ada produk development kan begitu ya. Ini dijadikan 9. Ini penjelasannya. Ya, terutama yang ini ada 5 berarti ya. Tambahnya menjadi 9. Apa? Nah, di new market, existing product kan gitu ya, ada market expansion. Ekspansi pasar menggambarkan penjualan produk yang ada di pasar. Nah, ini nih, yang ini nih. Ya, di pasar geografis yang baru bagi perusahaan, sementara kelompok sasaran tetap identik. Ini sini. Lalu di sini existing ya, di market, di sini produk, ini modified, kan gitu ya. Ini ada produk modification. Apa itu? Di sini modifikasi produk menutup kesenjangan antara penetrasi pasar dan pengembangan produk. Dalam hal ini, produk yang sudah ada dijual ke pasar yang sudah ada dengan boleh jadi hanya sedikit saja modifikasinya. Oke, itu. Lalu ini nih, coba untuk yang ini dulu. Ini produk modified. Di sini new target group ya, ini. Kalau di ininya ini ke sini, ini untuk yang ini ya. Lalu ini juga new product atau service-nya, di sini new market, ini partial diversification. Diversifikasi parsial dapat mengambil bentuk yang berbeda tergantung pada area matrik di mana tindakan yang ditunjukkan untuk pertumbuhan terjadi, apakah di sini atau di sini. Kan itu ya. Produk baru dapat dijual ke pasar yang secara geografis baru, itu ya. New kan itu ya. Ini. Oke.
atau produk yang dimodifikasi dapat dijual ke jenis pelanggan baru. Nih. Ya. Oke. Itu. Walaupun tadi diingatkan ya untuk yang ini kan gitu ya. Lalu ini. Ya. Di produk dan servisnya modified, di sininya new market limited diversification. Diversifikasi terbatas menggambarkan modifikasi produk yang ada untuk pasar geografi yang baru. Oke, sekali lagi ini kalau gambar saya izin mengambil sumber dari consulter.com/ansop-matrix/. Ini untuk gambarnya. Ini penjelasan-penjelasan yang saya pahami. Nah, tujuannya didetailkan seperti ini adalah diharapkan untuk lebih memudahkan dipahami oleh ya mahasiswa kan itu ya. Oke. Lanjut. Ini penjelasan kaitan dengan Ansop metrik ya. Oke, di sini diversification, market penetration, the market development, product development. Ini gambar ini juga saya ngambil ini izin ya dari w3/biggerplate.com/mindmaps/ bla 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 Ansop matrix. Oke. Ini Ansop matrix, ini di sini diversification, di mana di sini new market, new product. Strategi diversifikasi difokuskan pada pertumbuhan pangsa pasar dengan memperkenalkan penawaran baru di pasar baru. New market, new product. Oke. Mudah-mudahan dipahami. Lalu ke sini saja dulu. Market penetration, strategi penetrasi pasar difokuskan pada penggunaan produk dan layanan yang ada ke pasar yang ada. Existing products, existing markets. Lalu sini dulu, market development. Ya. Strategi pengembangan pasar difokuskan pada perluasan ke pasar geografis baru menggunakan penawaran yang ada. New market, existing product. Lanjut, ini product development. Strategi pengembangan produk difokuskan pada penciptaan produk dan layanan baru yang ditargetkan pada pasar yang ada. New product, existing market. Nah, ini esensi dari Ansop matrix. Dan strategi seperti apa contoh-contoh yang dapat dilakukannya? Ini saya lebih mendetailkan. Sekali lagi ini untuk boleh jadi untuk ahli manajemen strategis yang sudah paham terlalu rinci kan gitu ya. Tapi ya untuk mahasiswa barangkali ini sangat membutuhkan. Oke. Ini diversification. Ini diversifikasi itu ada diversifikasi terkait, diversifikasi tidak terkait. Apa itu? Dan bagaimana? Diversifikasi terkait adalah ketika ada hubungan dan potensi sinergi antara bisnis organisasi yang ada dan produk atau pasar baru. New market, new product yang tadi. Lalu yang kedua, diversifikasi tidak terkait adalah ketika tidak ada hubungan di pasar atau penawaran. Pertumbuhan konglomerat, ya, konglomerat menjadi banyak, adalah kumpulan bisnis tanpa tautan satu dengan yang lainnya tentunya. Strategi ini memerlukan operasi startup
atau akuisisi bisnis yang ada di luar produk atau portofolio pasar organisasi saat ini. Itu penjelasannya. Lalu ini untuk market penetration, apa saja yang bisa dilakukan? Kaitan existing product, existing market. Oh, 1, bisa penurunan harga. 2, peningkatan dukungan promosi dan distribusi. 3, akuisisi saingan di pasar yang sama, kan gitu ya? Ya, saingan di akuisisi untuk penetrasi pasar, kan gitu ya, ataupun produk. Yang selanjutnya perbaikan produk kecil, kan gitu ya. Kayak itu. Lalu ini ya, di market development, new market existing product, itu menargetkan segmen pelanggan yang berbeda itu aktivitasnya. Menargetkan pelanggan industri atau komersial dengan penawaran yang selama ini hanya dijual kepada konsumen, yang tadinya ke konsumen jual ke industri. Target konsumen dengan penawaran yang sebelumnya hanya dijual kepada pelanggan industri atau pelanggan komersial. Jadi targetnya diubah. Atau tadi karena market development menjelajah daerah baru atau wilayah, bisa jadi ke negara yang atau pasar luar negeri. Itu market development. Selanjutnya untuk produk development, ini new product existing market. Yang dilakukan ini antara lain investasi dalam penelitian dan pengembangan. Tentu di sini ya, karena ini produk development ya tidak tiba-tiba membuat produk tanpa adanya research and development. Sehingga ya membutuhkan investasi untuk ini, perlu budget dan lain sebagainya. Supaya new produknya itu yang dibuat itu ya sesuai dengan pasar sasaran atau sesuai dengan permintaan pasar. Ya. Perolehan hak untuk memproduksi produk pihak ketiga. Boleh jadi ya kalau kita ini untuk produk developmentnya itu ya kita berusaha mendapatkan hak produksi dari pihak lain. Selanjutnya menjual kembali produk pihak ketiga dengan merek sendiri, boleh jadi. Ya. Tapi tentunya ini atas seizin ya, karena kalau ini akan bermasalah secara hukum. Lalu usaha patungan dengan perusahaan pihak ketiga yang membutuhkan akses ke saluran distribusi atau merek organisasi. Itu ya, kaitan dengan strategi dari ANSOP kan itu ya. Oke ya. Itu di ini kan. Nah, sebelum ini menutup, ini ada catatan analisis akhir yang akan saya sampaikan, saya bacakan. Katanya di sini, walaupun memang sudah lama, karya ANSOP tetap valid dan banyak digunakan dalam praktiknya. Meskipun sebagian besar matrik produk atau pasar digunakan dalam bentuk aslinya, matrik ini tetap menjadi kerangka kerja yang baik untuk menjelaskan peluang baik produk maupun pasar dan pilihan strategisnya. Ini membentuk landasan yang baik bagi eksplorasi dan dialog strategis atau strategic dialogue yang lebih lanjut. Namun sekali lagi yang menjadi terobosan adalah perubahan yang dibuat ANSOP atas karyanya sendiri dengan perspektif pengalaman lebih dari 20 tahun. Tadi juga memang ini ANSOP dikenal ya sebagai ahli manajemen strategis. Ia menyimpulkan bahwa matrik produk versus pasar ciptaan yang sangat terkenal katanya kurang mencerminkan kenyataan, dan ia pun memperkenalkan pendekatan yang berbeda bagi strategi perusahaan dengan menelaah kembali semua karya ANSOP. Jelas
bahwa beberapa model manajemen terpopuler di masa kini sebetulnya ini katanya bermula dari model ANSOP. Nah, untuk lebih memperdalam, sekali lagi ini mahasiswa bisa membaca sumber ya dari ANSOP tahun 65, tahun 88 tentang corporate strategy, an analytical approach to business policy for growth and expansion, New York McGraw-Hill. Ini buku juga ANSOP Igor ANSOP, ada New Corporate Strategy ya, itu ya. Terus juga yang menjadi pegangan itu bagi saya adalah S&MV et al ya, 2000 Key Management Model. Oke. Dan ini Thomson ya. Bukunya tentang crafting and implementing strategi. Oke, itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Salam sehat. Insya Allah kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.